Pak Arli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkisma, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saya akan mengikuti penghargaan GTK 2025 dengan kategori pengawas pendidikan. Saya mengangkat tema membangun mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Marosebo Ilir secara dasar. Dari hati, sentuh, jadi tangguh. Tema ini penting untuk diangkat, karena dengan hati yang ikhlas, semua hambatan dan tantangan tidaklah terasa memberatkan, melainkan menjadi suatu irama perjuangan yang sebenarnya indah untuk dinikmati. Sehingga sekolah meningkat mutu pendidikannya, lebih maju, berkembang, dan bertumbuh. Mari kita simak dahsyatnya perjuangan meningkatkan mutu pendidikan di Marosebo Ilir. Wilayah binaan saya, Kecamatan Marosebo Ilir, memiliki 11 sekolah dasar dan 8 diantaranya masih berupa jalan tanah dan jarak yang jauh dari pusat kota. Apabila hujan, kita butuh perjuangan yang lebih untuk bisa sampai ke tempat wilayah binaan. Tapi tidak masalah, kalau saya merasa tidak mampu membawa kendaraan sendiri, maka saya akan mencari tumpangan atau mencari sopir untuk mengantar saya sampai di tempat sekolah dampingan. Kondisi jalan menuju sekolah binaan kalau musim hujan memang membutuhkan perjuangan ekstra. Dengan jalan yang menanjak dan menurun tajam, kadang-kadang perjalanan bisa sampai berjam-jam dan berisiko tinggi. Kemudian jarak tempuh menuju kota kabupaten juga terhitung lama, antara 1,5 jam sampai 2 jam, dan menyeberangi Sungai Batanghari. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur digital. Di sini masih banyak wilayah yang kurang bagus sinyal dan jaringan HP. Sehingga kalau kita mengoperasikan digital untuk online, memang sering terhambat dan terganggu. Kemudian di daerah ini juga masih terjadi pemadaman listrik. Apabila cuaca mulai tidak bersahabat, maka biasanya listrik dipadamkan. Kemudian dari analisa hasil rapor pendidikan, banyak nilai-nilai yang kurang memuaskan yang masih berzona merah, terutama pada literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Untuk aksi, saya merancang 3 fase program dahsyat, dari komitmen sampai intervensi adaptif. Ini dia. Fase 1, dari hati. Ada 2 aksi yang dilakukan. Yang pertama, aksi supervisi kopi pagi. Artinya, mengganti kunjungan formal dengan kunjungan informal. Dialog dari hati ke hati mengenai kemajuan maupun hambatan yang dialami kepala sekolah dan guru. Diskusi fokus pada pemetaan kekuatan, bukan mencari kesalahan. Yang kedua, aksi pemberdayaan KKG dan K3S sebagai pusat sumber belajar. Kita mengaktifkan kembali kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah sebagai motor penggerak inisiatif sekolah dan difungsikan sebagai wadah utama untuk pelatihan berbagai praktik baik. Fase 2, sentuh. Ada 2 kegiatan pada fase 2. Yang pertama, mengadakan workshop literasi dan numerasi. Pelatihan yang wajib diikuti oleh semua guru yang berfokus langsung pada indikator rapor pendidikan. Di sini kita membahas strategi membaca pemahaman, pemecahan masalah numerasi kontekstual, dan penggunaan hasil asesmen formatif untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua, aksi pembelajaran diferensiasi
pembelajaran mendalam, dan kokurikuler. Pelatihan ini juga wajib bagi semua guru, jadi kita masukkan ke dalam kegiatan KKG. Di sini bagi guru yang kita anggap bisa sebagai narasumber, akan kita berdayakan menjadi narasumber di KKG. Berfokus pada penguatan praktik di kelas, yaitu memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. Fase yang ketiga, jadi tangguh. Ada 4 aksi pada fase ini. Yang pertama, aksi tangguh berprestasi, yaitu melaksanakan lomba antar sekolah tingkat kecamatan. Yang kedua, aksi kolaborasi 3 pilar sekolah, yaitu sekolah, komite, dan desa. Komite sekolah aktif dalam ikut membantu pengelolaan kelas, seperti mengadakan pojok baca. Pemerintah desa diajak berkolaborasi untuk mengintegrasikan kegiatan sekolah dengan program desa. Yang ketiga, pengembangan modul belajar mandiri anti sinyal. Bersama guru-guru, kita merancang dan mencetak modul pembelajaran yang tidak memerlukan koneksi internet untuk proses belajar mengajar, seperti LKS dengan panduan yang jelas untuk guru, fokus pada literasi dan numerasi. Strateginya modul diunduh dan dicetak secara kolektif di kota kabupaten, lalu diangkut ke sekolah menggunakan sistem transportasi bergilir. Aksi yang keempat, mekanisme darurat energi dan data. Mendorong setiap SD untuk memiliki 1 unit power bank berkapasitas besar. Implementasi program dasar menunjukkan dampak yang signifikan. Yang pertama, meningkatnya nilai rapor pendidikan. Yang kedua, peningkatan sense of urgency, yaitu pertemuan antara kepsek, guru, dan pengawas berubah dari defensif menjadi kolaboratif. 3. Meningkatnya adopsi metode baru, di mana guru-guru sudah mulai mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran mendalam, serta menerapkan kokurikuler. Yang keempat, tumbuhnya inisiatif lokal. Beberapa SD mulai mendokumentasikan praktik baik menggunakan HP. Kemudian di sekolah-sekolah di Marosobo Ilir sudah mulai menunjukkan prestasi-prestasi di tingkat kabupaten dan bahkan ke tingkat nasional. Kami menyadari bahwa 11 SD di Marosobo Ilir tentu menghadapi hambatan masing-masingnya. Tapi kami yakin dengan dedikasi adalah sumber daya yang tak pernah habis. Dengan program dahsyat yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan, bisa meningkatkan mutu pendidikan dasar secara menyeluruh. Tidak hanya membuat siswa menjadi siswa yang cerdas, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan masa depan. Salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman, Kepala Sekolah SD Negeri 163 Bulian Jaya, mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ibu Nurkisma SPD atas bimbingannya kepada kami, yang mana beliau adalah sebagai pengawas di Kecamatan Marosobo Ilir. Dengan bimbingannya sehingga proses belajar mengajar di sekolah kami dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga nilai rapor pendidikan di sekolah kami jadi meningkat. Alhamdulillah, 2 tahun terakhir ini, tahun 2024, tahun 2025, sekolah kami mendapatkan pos kinerja. Terima kasih Ibu Nurkisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.